Ini doa kami Tuhan, pujian yang kami naikkan di hadapan. Mari Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, di hati kami, supaya hari-hari ke depan ini terus kami kau ingatkan karya terbesar dalam kehidupan kami, yaitu karya salib Tuhan Yesus bagi kami. Terus bawa kami untuk merenungkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, supaya benar-benar kami Tuhan bukan hanya sekedar menghargai, tapi benar-benar kami mengerti, kami mengalami kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih, sebentar kami akan makan tubuh dan minum darah-Mu Tuhan, Kau yang akan setiapkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kopi dan anggur bisa kita. Dalam seringkali saya menyampaikan hari ini. Kemarin waktu di pusat saya juga menyampaikan akan hari ini. Kalau Yesus Tuhan, penguasa segalanya itu sampai jadi manusia, mati disalib buat saudara dan saya, dalam mesti berdoa sungguh-sungguh. Tuhan kau kalau yang besar, penguasa segalanya itu sampai menjadi manusia yang hina buat saudara dan saya orang-orang berdosa ini ada apa? Ya tentunya Alkitab mengajarkan supaya kita ini dipulihkan kembali, karena pada mulanya Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Ya itu tentu saudara. Tapi di akhir zaman ini, apa yang Yesus lakukan, saya pasti percaya bahwa dunia ini sedang menantikan rupa Kristus atas gerejanya, saudara. Jadi dia benar-benar kita merenungkan akan apa yang Tuhan lakukan, supaya kan kita ini kalau menilai hidup kita ini, kita tidak sembrono, atau bahasa rohaninya itu tidak menyia-nyiakan karya salib. Kalau banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan karya salib, menganggap remeh, opok disalib gitu, sehingga hidupnya sembrono, hidup dalam dosa, menganggap dosa itu seperti teman gitu. Ada juga seperti itu, bahkan ada hamba Tuhan yang melayani pun juga hidup dalam dosa juga banyak, dan mereka menganggap itu sepele gitu. Jadi hari-hari ini kita harus berdoa minta Roh Kudus untuk bahwa kita ngerti karya salib yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Roh Kudus yang Tuhan sanggup menolong kami, supaya mata rohani kami melihat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
kasih berdoa Tuhan kepada setiap kami malam hari ini yang mengangkat isi hatimu dan Roh Kudus Engkau menolong memimpin kami mengulangikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi orang Indonesia itu di situ langit dipijak, tidak mau, pokoknya ya sini kita pijak gitu. Langitnya seperti apa, tidak ada masalah. Nah, beberapa hari ini baru viral begini. Orang Indonesia naik kereta cepat di Jepang, dideportasi 8 orang. Gara-garanya begini, satu orang bayar tiket jam naiknya sak RT, masuk bareng-bareng bludus. Tahu bludus ya? Tidak bayar. Wah, kalau di Indonesia kan bangga lah, ya kan? Bisa hotel sedikit, keren gitu. Karena ketahuan gitu. Nah, akhirnya 8 orang ini ketahuan karena di sana kalau bludus itu pasti ketahuan. Kalau di sini ya ketahuan, tapi banyak orang nggak punya pura-pura dia. Kalau di sana langsung ada yang namanya hukuman. 8 orang ini beli 1 tiket dan mereka yang 7 orang bludus. Dan akhirnya 8 orang ini dipulangkan deportasi. Bangga enggak? Oh, kalau di Indonesia itu membanggakan. Kalau ketahuan baru isi. Kalau nobot lalu lintas berhasil, senang enggak? Oh, senang, bangga. Yes, itu. Anak sekolah ngepek dapat 10, yes. Ya toh. Orang jualan kemarin di pasar Lebaran di rest area ada orang menjual makanan, kemudian harganya dinaikkan tidak karu-karuan. Penjualnya yes dah, oh yes. Tapi kalau ketahuan, gimana bumi tidak dikurang? Kita semua orang Kristen itu adalah warga kerajaan surga. Ya. Kita adalah warga kerajaan apa? Kerajaan surga itu punya aturan sendiri, beda dengan yang di dunia. Hal kerajaan surga itu beda dengan hal kerajaan bumi. Ada nilai-nilai yang berbeda. Tapi kalau kita menggunakan nilai kerajaan dunia untuk kerajaan surga, itu kayak orang Indonesia bludus. Tapi untungnya kerajaan surga tidak bisa dibludusi. Ini saya dulu saat kecil, tadi siang cerita sama istri saya. Umur kelas 3, kelas 1 SD itu, saya kan disamani sama orang tua saya. Waktu itu sekitar 10 rupiah. 10 ribuan rupiah, kadang 5 rupiah, paling banyak 15 rupiah. Nah, itu sedikit, itu banyak sama itu. Dan kemudian saya berikan ke teman kakak saya gitu, usianya selisih sekitar 6-7 tahun gitu, dia mungkin SMP SMA. Dia nonton bioskop, ada punya uang kan? Tapi saya punya cadangan, terus bangun kan tidak cukup, dia nanti buat BKS bareng-bareng ya. Kita bertiga, berempat begitu. Terus dia ngomong sama saya, nanti kalau sudah di loket, ya, kita beli tiket, terus kemudian saat kita ngantri dulu, kalau ngantri tidak kayak sekarang, ngantri jejet begitu. Terus kemudian kita depan, terus kamu langsung lari cari tempat duduk ya. Ya saya anak kecil, nggak tahu. Ya saya ya masuk, disuruh sama kakak saya itu langsung lari cari tempat duduk. Tak pikir aku juga bayar, ternyata saya yang bludus. Saya malu setelah ketahuan, iya kalau diajak aku bludus jauh belum menu gitu ya. Ternyata karena bludus, tidak tahu. Ya kayak kita jangan jadi warga kerajaan surga, jangan dulu. Saya mau cerita tentang satu nilai di dalam kerajaan surga
yang sering kali kita lupakan, kita hilangkan. Lukas 15 ayat yang ke-11, ini cerita yang biasa kita dengar. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tapi tidak, saya akan bacakan semua. Tapi kita lihat ini cerita tentang dua bersaudara, ya, tentang anak yang hilang. Ada seorang, hal kerajaan surga ini diumpamakan kalau ada seorang orang tua yang punya dua anak laki-laki, seorang bapak yang punya dua anak laki-laki. Kemudian dikatakan begini, kata yang bungsu kepada ayahnya, bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi bagian harta milik siapa? Kita. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kira-kira bapaknya telah dibagi bangkrut enggak? Enggak. Dia tetap punya perusahaan, tetap punya usaha. Uangnya berkurang enggak? Bertambah lagi. Yang di rumah itu, di dalam rumah itu tetap bertambah lagi. Tapi yang bungsu, uangnya tambah ada. Dibuat, semuanya dijual, dibuat koyak-koyak. Prinsip yang pertama adalah bahwa Bapak kita, Allah kita, itu adalah sumber segala sesuatu. Apa? Sumber segala sesuatu. Kita adalah pengelola. Kita adalah yang ngurusi. Ada pepatah ngomong begini, yang kita punya itu hanya titipan. Tapi seringkali kalau kelamaan dititipi merasa jadi hak milik. Coba dititipi sepeda motor. Pertama kali tidak mau pakai, hari pertama. Kedua kali tidak mau pakai. Tapi kira-kira butuh roda mepet, ya wis lah tanggung. Minggu sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada masalah. Tapi kalau dititipi sampai 10 tahun, kira-kira dipakai dulu enggak? Dipakai terus. Terus kira-kira kalau 10 tahun, kira-kira rasanya jadi miliknya ada? Apa yang kita punya? Seringkali kita punya sikap yang sama seperti anak bungsu ini. Apa yang kita punyai menjadi hak milik kita. Bagianku, Tuhan, ini aku klaim janjimu, ini bagianku Tuhan. Ya itu tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi milikku secara pribadi, itu menjadi salah. Contohnya begini, saya teringat sekali dengan saat saya bergumul mengenai uang kontrakan rumah kami. Kami tidak punya uang, kami tidak punya rumah, dan kami harus mengontrak. Saat saya dengan Bu Susi, dia itu mengenak di hati saya begini. Yang penting itu bukan kita punya rumah atau tidak, tetapi kita bisa memakai rumah. Kita bisa menikmati rumah itu. Yang penting kita tidak punya mobil, tidak masalah. Yang penting kita bisa menikmati. Karena kita pengelola, manajer. Kita ada cuma adalah titipan. Masalahnya adalah kalau itu sudah merasa menjadi milik kita, pekerjaan, duit, gaji, penghasilan kita itu menjadi milik kita. Yang menjadi masalah adalah kita akan selalu merasa kekurangan. Kau selalu akan kurang. Kalau itu menjadi, engkau mengukurmu menjadi air itu semua menjadi milikmu, kepunyaan. Engkau akan menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Karena apa? Seharusnya jadi pengelola. Pengelola itu kalau untung juga ada masalah, kalau rugi masalah enggak? Ada masalah. Namanya pengelola. Kami berdua sudah sepakat, saya sama istri saya. Sebelum kami menikah, apa yang kami punya adalah pengelola. Kami tidak mengejar uang. Kalau bekerja kami tidak mengejar uang supaya kami dapat uang banyak, supaya kenapa? Sebenarnya bukan uang yang dikejar. Kalau engkau punya mobil, kalau kita punya uang, kita kan kepengen berkuasa bahwa anakku nanti tak sekolahnya di tempat yang menereng, bisa bayar semuanya. Kalau aku punya uang banyak, aku bisa punya rumah yang tempatnya lebih gede atau lebih mentereng. Kalau engkau punya uang, aku akan beli motor yang aku sukai.
yang aku suka. Berikan kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Saat engkau melepas dari sang sumber, engkau boleh kehilangan anugerah yang sangat besar. Itu seperti gambaran begini. Ada ayam yang bertelur emas. Ya. Telurnya diambil tidak masalah. Tapi kalau yang kemudian yang disembelih ayamnya, itu masalah. Kalau kau menjadi pengelola, bukan menjadi pemilik, kau akan menjadi seorang anak yang minta harta kepada Tuhan. Tuhan, minta berkati aku. Oh, tak berkati. Tapi kalau itu menjadi milikmu, kau akan jadi pelit. Dan orang pelit itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu kehilangan nilai-nilai kerajaan surga. Kemudian ayat yang kedua dan ke-13. Kemudian beberapa hari kemudian Agnes itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya dan hidup dengan berpoyak-poyak. Ini harta ini bukan masalah harta yang kita punyai, uang yang kita punyai, rumah yang kita punyai, kendaraan yang kita punyai, handphone yang kita punyai, tetapi masalah harta rohani, nilai-nilai rohani, nilai-nilai Kristen, karakter ilahi yang ada di dalam kita. Seringkali kita juga menggadekannya. Malas, mager. Harus kita dikatakan kita harus mengelola. Mengelola itu bekerja ya. Nilai kita yang kemudian curang, kita tukar itu untuk menjadi milik, supaya aku puas dengan diri. Itu rohani. Kemudian ayat yang selanjutnya 14. Setelah dia bersihkan semuanya, timbullah bencana kelaparan dan dia di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saat dia menjadi anak, dia menjadi pengelola. Ya. Mengelola harta milik keluarga. Tapi saat dia pergi, saat dia menjual dirinya, saat dia mengorbankan, dia keluar dari aturan kerajaan, aturan dari rumah itu, dia masuk ke rumah lain, dia menjadi pekerja, menjadi hamba orang. Kalau saya kemudian menaruh harapan saya, aku bekerja untuk mengejar uang, nanti aku jadi hamba orang. Dan tidak bisa bersyukur dan merasa selalu kurang dan khawatir. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita tidak nyampe kepada kita. Yang lain dipenuhi Roh Kudus, aku dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudusnya memang sesak karena di sini banyak asap. Harus banyak asap. Dia menjadi menjadi hamba buat yang lain. Kalau engkau bukan hamba kerajaan surga, engkau pasti menjadi hamba kerajaan dunia. Itu cuma pilihannya itu. Kalau engkau tidak menjadi pengelola, engkau pasti menjadi hamba dunia, bukan dalam kerajaan surga. Ayat 16. Lalu yang ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Dia punya keinginan, hal yang tidak selayaknya dia ingin. Dia korbankan kemanusiaannya, dia makan makanan babi. Dia ingin. Tidak diceritakan, tidak ada makanan yang lain. Kalau dia ingin mengisi perutnya dengan hal-hal yang tidak selayaknya dia makan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Artinya begini, gambarannya, kalau kita mengabdikan diri kepada nilai kerajaan dunia, kita akan menjadi hamba dan kita akan lama-lama menjadi semakin terpuruk. Kondisi hidup akan semakin terpuruk, kondisi hidupku semakin terpuruk. Kenapa? Nilai-nilai surgawi tidak ada dalam diri kita.
Kita kehilangan roh yang seharusnya menjadi hak milik kita, menjadi bagian dalam hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita. Ayat yang 16, 17. Lalu ia menyadari katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, saya heran begini, di dalam cerita ini kok anaknya ada dicari. Anaknya ada dicari. Tidak seperti domba yang hilang begitu ya. Cerita sebelumnya itu tentang domba yang hilang. Domba yang hilang bercerita tentang betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Tetapi cerita tentang anak yang hilang itu bagaimana orang menghilangkan hubungan yang baik, suasana surgawi. Dia keluar. Saat dia keluar, saat engkau sudah menjadi Kristen, saat engkau sudah bertobat, saat engkau sudah ke gereja, kalau engkau mau merubah pikirannya, itu pilihan. Engkau punya pilihan balik atau tidak, berubah atau tidak. Berubah itu harusnya kapan? Dulu, sekarang, setiap saat. Saya berusaha setiap hari bisa berubah. Supaya apa? Supaya saya menjadi lebih baik lagi. Supaya saya sama anak saya itu kadang seringkali hubungan kami kurang harmonis. Karena anak saya itu terlalu banyak salahnya. Karena saya selalu benar terus, tidak pernah salah. Tahu maksudnya? Saya itu bapak yang luar biasa. Tidak ada bapak yang lain seperti saya. Saya itu setara dewa gitu. Dewa itu akan salah. Tak pernah ngakoni salah. Menangnya kepengennya menang apa? Bener terus. Yang lain dia kepengennya bener, raka pengen ngalah gitu. Itu saya. Tapi saya berusaha selalu berubah. Kalau ada waktu saya berubah supaya bisa mengubah keadaan kamu. Saya mau sama dia, kamu pengen apa? Dia kepengen handphone. Tak beli dong? Enggak lah, dewa beli handphone. Kenapa? Sadis itu namanya dewa sadis. Iya kan? Gak boleh anak dewa itu beli orang dewa itu beli handphone. Jadi kamu punya duit toh? Beli? Ya, enak. Orang tua selalu jadi sendiri handphone dengan celengannya sendiri. Tapi apakah itu selalu membuat hubungan kami baik? Cara saya, pola pikir saya belum semuanya masuk dalam seperti apa yang Tuhan mau. Saya berubah supaya aku bisa mengasihi anakku, supaya gambaran Bapa itu nyata di dalam diri saya, supaya gambaran Bapa anak saya Sasai melihat saya seperti melihat Tuhan, melihat Bapa. Saya punya harapan seperti itu. Saya mau merubah supaya hidup saya seperti itu. Saya ngajari anak saya seperti itu. Tapi kalau hal kerajaan surga ini, betapa banyak upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku kelaparan, tetapi aku mati kelaparan. Kalau engkau mulai keadaan seperti itu, sakar PDW, nilai-nilaimu masih nilai-nilai dunia, mulai yuk kita bareng-bareng berubah. Ya, berubah. Kalau kita beranggapan bahwa yang aku kejar, kalau merasa selalu kurang, itu tandanya kita masih dalam kerajaan dunia, bukan masuk dalam nilai-nilai kerajaan surga. Kalau tidak bisa bersyukur dengan kondisi kita, masih mengeluh gitu, itu tandanya kita masih perlu bertumbuh ke arah pada Kristus. Setuju? Dan saat pola pikir berubah ini, anak ini berubah pola pikirnya. Waduh, aku mau dibalik, bapakku makanannya enak, di sana dapat kekurangan kayak gini, aku pulang saja. Pola pikirnya itu, aku tak jadi pegawai ini saja. Karena dia merasa apa? Kuasanya sudah ada.
puasa sebagai seorang anak, dia merasa bersalah, dia merasa kondisinya buruk, dia tidak layak lagi jadi menjadi seorang anak. Walaupun kondisi seperti itu, nilai kerajaan surga mengatakan, engkau anak, engkau akan selalu menjadi anak. Engkau pernah menjadi anak, engkau akan menjadi selalu menjadi anak. Dan saat engkau bertobat, engkau akan diterima oleh Bapa di surga. Itu nilai kerajaan surga. Jadi tidak ada yang namanya putus asa, putus pengharapan, itu tidak ada. Kenapa? Kalau kita balik kepada Tuhan, dosa apapun itu, kita pasti diampuni, kita pasti diterima. Itu fakta. Itu nilai kerajaan surga. Tapi anak ini berpikirannya salah. Balik ke pengen bekerja. Karena sudah terbiasa hidup dalam perhambaan. Keluar dari pola pikir menjadi hamba itu susah. Kalau biasanya curang, udah curang itu gampang enggak? Susah. Kalau dulunya biasanya banyak alasan, itu susah untuk tidak mencari alasan. Telat juga banyak alasan. Saya dulu jago punya alasan. Saya dijuluki orang dengan 1001 macam alasan. Saya datang terlambat, punya alasan. Pokoknya alasannya masuk akal. Tapi saya berubah. Dan itu saat ini sudah tidak nampak lagi dalam hidup saya. Kenapa apa? Saya mau wajah saya serupa dengan Kristus. Saya selalu kan berulang-ulang, kalau aku salah lagi, aku mau bertobat lagi. Besok salah lagi, aku bertobat lagi. Aku pengen hidupku, pola pikirku, caraku, hidupku berubah. Supaya apa? Supaya nilai-nilai kerajaan surga tetap ada dalam hidup. Aku tidak mau keluar dari dalam kuasa kerajaan surga. Aku tetap mau masuk dalam lingkungan kerajaan surga. Ayat yang 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia pergi kepada Bapa. Tetapi ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu bertegarlah hatinya untuk oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Hati Bapa, hati sang sumber itu tadi tidak pernah berubah. Kalau hubungan engkau dan aku seorang ayah dan seorang bapa, engkau adalah anak, engkau tetap anak. Saat engkau berbalik, engkau tetap anak. Itu nilai kerajaan surga. Hal kerajaan surga seperti ini. Anak saya itu kan kurang ajar, berani sama bapaknya, ya, ngeyel, banyak alasan. Alasannya seperti bapaknya itu. Dulu tapi. Terus kira-kira dia naik sepeda, terus seberang lewat itu, kemudian tiba-tiba dia jatuh masuk ke, saya dengar. Kira-kira ya kapok muka apa gitu? Enggak, saya tidak akan seperti itu. Saya akan lari, saya lupakan kesalahannya dulu. Saya akan tolong dia. Kalau ada luka akan saya obati, bawa ke dokter kalau ada masalah. Saya tidak pikirkan. Hitung-hitung, wah, tak hitung dulu. Salah ini biro, duitnya sih disitu biro. Usulnya mau baik, tidak. Akan terjadi. Kesalahan itu saya lupakan, dan saya akan datang cari anak saya jatuh di mana. Dan saya akan lihat mana ada lukanya. Kalau ada luka, saya bawa ke dokter. Kalau boleh bisa, berapa biayanya? Pokoknya anakku sembuh. Engkau kira-kira kalau punya anak jatuh ke got, kemudian kapok, kakian busok, kualat, gitu. Tidak lari dan nulungi, kita belum sumur ya. Kapok ya, belum kita angkat, gitu. Enggak kan? Kita akan tolong dia. Saya lupakan salahnya. Itu nilai baik. Dan saya yakin dan percaya nilai itu masih ada pada orang tua saat ini. Dan
dan pertahankan dan kembangkan terus. Karena Bapak kita mengampuni segala kesalahan anak. Lalu oleh ayat itu terlali mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Si tukang babi tadi dirangkul dan dicium. Ayat 21, kata anak itu kepada Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ayat 22. Tetapi ayat itu kata kepadanya, hamba-hambanya pada babi. Dia dengerin anaknya dan, oh iya memang mereka kayak dosa, makanya kualat. Kalau dulu kayak jambu mete kepalanya di bawah, banting tulang. Tapi yang tidak mau. Itu nilai kerajaan surga. Mengampuni itu nilai kerajaan surga. Memberkati itu nilai kerajaan surga. Memulihkan itu nilai kerajaan surga. Tetapi ayat itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin jari pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Beberapa waktu lalu saya sharing tentang saat kita ke Emmaus, saat apa mulai Tuhan ke Emmaus, ya. Dan dikatakan di sana bahwa kalau saat apa namanya diberikan, terus kemudian saya juga sharing tentang diberikan dan kalau diceritakan Om Petrus diberikan pakaian, dikenakan. Diberikan kuasa, dinamis. Ini yang kembali. Dosa apapun engkau, salah apapun saya, kalau kita kembali kepada Tuhan, kita akan dipulih. Bahkan Roh Kudus pun curahkan kepada kita. Mungkin kita tidak mampu untuk membawa nilai-nilai tetap pada nilai-nilai kerajaan surga. Tapi saya yakin dan percaya dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, kita dimampukan untuk melakukan seperti ini. Amin. Mau bersama-sama berubah tiap hari. Jadi kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, Kau pulihkan kami. Oh, tolong kami supaya kami mendapatkan nilai-nilai yang baru, yang mungkin dulu kami tidak tahu, sekarang kami tahu, atau yang dulu pernah ada, namun kami tinggal. Kami mau berbalik kepadamu. Mari masing-masing kita angkat tangan, kita ngomong kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita setiap hari tidak ada nilai-nilai kerajaan surga. Kita minta tolong kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Penuhi Tuhan, penuhi. Tolong aku Tuhan. Bapa, tolong kami. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Bila kami egois, bila kami mementingkan diri kami sendiri, biar kalau itu sering berbuat dosa, sering kami berbuat salah Tuhan di hadapan. Ampuni kami. Dan Tuhan turunkan Roh Kudus setiap kami. Masing-masing minta kepada Tuhan. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi. Berdoa dalam. Penuhi kami semua. Dalam minta anugerah kali ini saja, minta anugerah. Penuhi dengan dirimu sendiri Tuhan, supaya kami tetap menjadi bagian, tidak terlepas dari sumber yang adalah Kau sendiri. Supaya kami tetap dalam nilai-nilai kerajaan surga, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni bila kami berdosa dan bersalah Tuhan. Ampuni. Terima kasih Bapa hari ini malam ini. Ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi jiwaku di tempat ini dengan Roh Kudus. Penuhi di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus turun atas jemaat Tuhan di tempat ini, atas kami semua. Biar Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan sehari-hari kami. Biar tuntunan Roh Kudus menolong setiap hari
kehidupan supaya kamu tetap dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus.